Sesosok perempuan cantik berkebaya indah dan berambut panjang terus mengelus kepalaku. Bahkan, kadang muncul luka seperti tersulut api di bagian pelipis samping mata, berbentuk bulat, cukup besar, dan bernanah. Pernah waktu itu salah satu teman yang cukup dekat denganku mengkhianatiku dan berbuat tidak baik di belakangku. Dia langsung melukainya tanpa sepengetahuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Mau percaya tapi tidak ada, mau nggak percaya tapi mereka ada. Pada video kali ini, saya akan menceritakan cerita horor dari akun Twitter @intan_t. Cerita ini menceritakan kisah si penulis yang mempunyai jin di dalam tubuhnya, dan jin tersebut adalah warisan dari leluhurnya. Apakah banyak manfaatnya atau malah membuat celaka pemiliknya? Cerita kali ini akan diceritakan sebagai sudut pandang orang pertama. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian agar saya dapat semangat upload video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Warisan. Bagi sebagian orang, mendapat warisan adalah sesuatu yang menyenangkan. Warisan yang bisa memberi manfaat baik untuk beberapa orang. Ya, jika warisan itu dapat memberimu rasa yang membahagiakan. Tapi tidak untukku. Aku tidak mengharapkan atau tidak meminta tetapi diwarisi. Warisan turun-temurun. Jin, itulah nama warisan yang kudapatkan. Aku tidak tahu apa itu. Aku tidak tahu dari mana itu. Aku tidak tahu nama dari lelembut itu. Aku juga tidak tahu apa guna warisan itu. Inilah ceritaku. Pukul 2 dini hari, aku tiba-tiba terhenyak dari tidurku. Entah kenapa, mungkin karena Allah ingin aku bersujud lebih dalam. Kubuka mata perlahan, kulihat samar tapi aku yakin. Sesosok perempuan cantik berkebaya indah dan berambut panjang terus mengelus kepalaku. Buayannya tak bisa aku tolak. Aku terlelap lagi dengan sedikit rasa was-was dan berbicara dalam hati, nanti aku bangun jika dia sudah pergi. Ah, dia selalu bisa membuatku tergoda. Seharusnya aku berontak. Tapi saat itu aku belum memahami. Mungkin hampir setiap malam dia menemaniku dengan senyum manisnya, seolah memberi kehangatan, namun menggigil karena sentuhannya. Aku yang tak pernah tahu siapa kamu, bahkan namamu tak pernah sedikit pun kau sebutkan walau dalam batinku. Tahun 2006, aku berikhtiar menjauhkanmu. Minggu pagi, aku bersiap berangkat ke masjid sekolah, sesuai instruksi guru bahasa Inggrisku yang sangat islami. Dengan kerudung bermotif tulisan Arab gundul milik kakakku, yang mondok di ponpes salah satu kota yang dekat dengan kotaku. Dengan mantap, aku melangkah dari gerbang depan sekolah menuju ke masjid. Pagi ini, terik matahari nampak cerah, memberi senyum pada kami para siswa yang mencari kesembuhan dari gangguan jin. Sepertinya, aku datang sedikit terlambat, seolah semua menungguku untuk memulai ruqyah ini.
Karena segera setelah aku sampai dan mencari tempat duduk bersama sedikit teman-teman perempuan, acara segera dimulai. Ngomong-ngomong, aku sekolah di STM, jadi wajar kalau perempuan hanya sedikit. Kami semua dipersilahkan berbaring, dan aku berbaring di samping salah satu temanku beda jurusan yang mendapatkan warisan juga. Ya, dia memang ingin aku di sampingnya, karena kami cukup dekat di ekstra silat. Dia sangat khawatir dengan reaksi yang akan dia timbulkan. Karena itu, dia menggenggam tanganku. Ruqyah dimulai. Lantunan ayat suci terus bergema. Awalnya, aku sangat menikmati. Tapi semua berubah saat teman yang menggenggam tanganku melepaskan genggamannya dan berteriak sangat kencang. Mulai dari itu, aku ikut tak sadarkan diri. Entah apa yang kuperbuat. Aku tak mengeluarkan suara apapun, tapi tubuhku terus bergerak, menari, dan air mataku terus mengalir. Setidaknya, itulah yang teman-temanku katakan padaku setelah beberapa waktu berlalu. Sayang sekali, ikhtiar ini belum begitu membuat warisan ini meluntur. Semakin hari, dia semakin menunjukkan eksistensinya. Warisan ini juga memulai meminta imbalannya sedikit demi sedikit. Aku tak pernah meminta dia hadir ataupun membantuku, tapi dia minta imbalan dariku. Fisikku mulai melemah, tak sekuat aku yang dulu. Aku mulai sering sakit yang dulunya aku sekuat baja yang jarang sekali sakit. Terkadang dia menunjukkan kemarahannya dan berimbas pada wajah atau fisikku. Bila amarahnya memuncak, dia akan membuat sebuah luka yang cukup besar di area wajah. Tahun 2006, aku masih kelas 1 STM. Puber pun belum begitu memuncak, bahkan belum begitu mengenal puber. Tapi di wajahku sering timbul seperti jerawat di tengah kening, di antara dua alis. Timbulnya akan langsung banyak dan tiba-tiba melepuh padahal tidak pernah kupegang. Lukanya seakan menjadi parah dalam sehari atau 2 hari. Tapi dalam sesaat, luka itu akan bersih tanpa bekas sama sekali. Ini terjadi berulang kali, bahkan kadang muncul luka seperti tersulut api di bagian pelipis samping mata, berbentuk bulat, cukup besar dan bernanah, tanpa aku ketahui sebabnya. Lagi-lagi, dalam sekejap, luka itu akan kering dan hilang tanpa berbekas sama sekali. Padahal umumnya, luka-luka seperti itu akan cukup berbekas dan tampak. Aku selalu diperingatkan pelatih silatku agar dapat mengendalikannya, agar dia tidak semakin menyakiti. Bahkan dia juga membuatku kewalahan dan merasa bersalah pada beberapa orang. Dia akan marah jika aku merasa sedikit sakit hati, walaupun itu hanya kupendam. Karena aku bukan orang yang mudah marah atau dendam. Tapi, lain dengan jin warisan ini. Bila hatiku merasa tersakiti, dia akan menyerang fisik dan batin seseorang yang menyakitiku. Padahal sungguh, aku tidak menginginkan itu. Pernah waktu itu salah satu teman yang cukup dekat denganku mengkhianatiku dan berbuat tidak baik di belakangku. Aku memang merasa sedih dengan sikapnya, tapi aku tak pernah dendam ataupun marah. Tapi, dia langsung melukainya tanpa sepengetahuanku. Temanku mengeluh sakit di bagian dadanya pada pelatih silatku. Tapi, pelatih silatku tak mengatakan apa sebabnya pada temanku. Justru, pelatih mengatakannya padaku, jika yang membuat dada temanku sakit adalah jin dalam diriku. Aku sungguh tak mengetahuinya. Aku sangat merasa bersalah karena jin itu bertindak atas kehendaknya sendiri. Pelatihku hanya memberi pesan padaku, agar aku memaafkan sikap dari temanku itu. Ya karena pelatih tahu pasti bagaimana sikap temanku itu padaku. Aku katakan aku sudah memaafkannya sepenuh hati. Aku juga tetap bersikap baik padanya, walau sebaliknya temanku itu padaku.
Dari saat itu, aku tidak pernah memendam rasa sakit hatiku. Aku akan langsung bersujud ampun pada Allah selesai sholat 5 waktu. Dia memberi kelebihan lain yang kusebut kekurangan yang melelahkan. Dia memberi satu penglihatan lain, yang tanpa aku menyadarinya, dia berusaha membujukku dengan penglihatan semu. Hari ini, tak seperti biasa. Aku sampai di sekolah lebih awal karena tidak ketinggalan bus. Aku bisa mengurangi bau tak sedap dari tubuhku karena berkeringat saat dihukum berlari mengelilingi jalan Simpang 5 Semarang. Seperti hari-hari biasanya saat ditinggal bus tercinta. Aku juga masih punya waktu berlenggang santai menuju ke kelas, menyapa para guru dan sedikit menggodanya. Sampai di kelas, segera aku meletakkan tas di bangku dan keluar lagi menuju ruang tata usaha untuk mengisi tinta spidol papan tulis dan mampir ke toilet, juga mampir ke kantin. Di depan toilet wanita, kutemui beberapa teman beda jurusan yang berganti pakaian olahraga dan beberapa teman yang ribut karena HP-nya hilang saat naik bus. Aku hanya mendengar sedikit, tapi tiba-tiba aku diberi gambaran semua tentang kejadian sampai HP temanku itu yang hilang. Dan entah kenapa, aku langsung mengutarakan apa yang terlihat di dalam pikiranku pada teman yang kehilangan HP. Kukatakan di mana dan seseorang yang tepat duduk di sebelahnya saat bus membawanya. Aku menjabarkan ciri-ciri orangnya. Temanku membenarkan ciri-ciri yang aku sebutkan. Dia keheranan dengan apa yang kusebutkan, karena aku tidak ada di tempat kejadian sebelumnya. Arah rumah kami berlawanan. Aku hanya mengatakan entah. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa. Aku kembali ke kelas dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Bisakah begini? Bagaimana bisa? Ya saat itu pemahamanku tentang jin yang suka mencuri kabar memang masih kurang. Karena baru kelas 1 STM. Inilah dia, mulai benar-benar menetapkan pilihannya untuk memberiku warisan. Menunggu waktu yang tepat sampai aku benar-benar dewasa. Jangan sebut ini kelebihan, karena dia juga memberi ketakutan padaku. Jangan membanggakannya, karena dia juga mengambil hal lain yang menurutnya hak dan imbalannya. Dia akan merampas yang sebagian kebahagiaan hidupmu. Begitu juga denganku. Setiap dia memberi satu hal, maka dia juga akan mengambil satu hal lain dalam hidupmu. Kesehatan. Itulah hal lain dalam hidupku yang sedikit demi sedikit dia ambil. Semakin hari, kesehatanku semakin berkurang. Hampir setiap hari dadaku terasa sesak hingga membuat repot seluruh teman di kelasku. Dan tidak memihak waktu. Kapanpun bisa sesak dan tak tertahankan tanpa ada sebab yang pasti. Lingkar mataku sering menghitam tanpa sebab. Padahal tidak begadang dan juga tidak melakukan hal berat. Bila sudah seperti itu, mukaku akan pucat seperti sakit marah dengan lingkar mata yang hitam seperti zombie. Padahal aku tidak merasakan hal aneh dalam tubuhku. Dia juga memberi ketakutan lain di setiap mimpimu. Seolah memberi kabar sebelum terjadi. Tapi itu membuat rasa khawatir yang berlebih pada saat seusiaku waktu itu. Kamu juga akan diberi mimpi yang menyeramkan, meneror tidurmu, mengambil nyenyak setiap tidurmu, bisa membuatmu takut terlelap, menghantui setiap aktivitasmu, apalagi di malam hari. Kamu akan dipaksa bangun dan diperlihatkan makhluk lain yang terkadang begitu menyeramkan, membuat tubuhmu tak bisa digerakkan karena rasa takut. Sesosok tuyul yang mengerikan terus menggodamu dengan wajah buruknya, berlarian di samping tempat tidurmu dan sesekali menggelitiki telapak kakimu. Dia terus menggodamu. Jika kau tertidur, maka jiwamu akan ikut bermain di alamnya. Sepertinya dia tidak mengizinkan. Tapi tetap akan kulanjutkan. Aku sudah bisa berontak sekarang.
menjadi magnet yang kuat untuk menarik jin-jin lain yang ada di sekitarmu dan ikut bersemayam dalam tubuhmu dengan alasan kenyamanan. Jangan pernah tergoda menambah jin lain dalam dirimu, maka tubuhmu akan terkendalikan dan seakan melayang. Tahun 2007, kelas 2 STM, aku merasa melakukan kesalahan yang besar. Karena pemahamanku yang kurang tentang perjinan, aku melakukan sesuatu yang disarankan seseorang untuk puasa mutih. Katanya, agar aku bisa mengendalikannya dan memanfaatkannya untuk hal yang baik. Aku puasa mutih selama 3 hari, tapi setelahnya aku menyesal. Ternyata, karena hal itu, kepekaanku semakin tak terkendali. Jin-jin lain semakin bisa menyakiti fisikku, walau tak terlihat dari mata orang biasa. Beberapa jin juga tertarik ikut denganku. Aku sudah berusaha menolak sekuat tenaga, tapi energiku sering terkuras. Dari banyaknya jin yang ikut, mungkin sekitar 5 dan masih ada yang ingin ikut lagi, tapi aku terus menolak. Karena hal itu, tubuhku semakin melemah, mereka mengambil energiku. Aku semakin sering sakit, berat badanku makin hari makin berkurang. Mereka semakin sering bisa menyakiti fisikku, mengikuti kemanapun aku pergi. Sungguh melelahkan dan menakutkan kadang. Was-was selalu yang kurasakan. Beberapa kali aku seperti akan kerasukan, tapi alhamdulillah aku terus bisa mengendalikan walau menghabiskan semua energi dalam tubuh. Yang masih kusyukuri, aku bukan tipe yang sering tergoda jin lain hingga mengakibatkan kesurupan. Aku masih bisa mengendalikan dan berusaha menjauh dari teman-teman yang kerasukan. Itu juga dibantu dengan teman-temanku yang lain yang perhatian. Pernah satu ketika aku bersiri di bawah pohon besar di dekat lapangan tenis. Aku diganggu penunggu pohon itu. Sesosok kakek tua yang menyukai jin dalam diriku. Tubuhku bergetar hebat seluruhnya karena penolakan dariku dan dari jin warisan yang ada di dalam diriku. Tubuhku sangat berat. Bahkan disentuh satu jari saja oleh temanku, aku merasa ditekan kencang. Aku terus mengendalikannya dengan banyak istighfar. Aku juga masih sadar sepenuhnya. Walaupun tubuhku menggigil dan bergetar hebat, aku masih sadar dan mengenali semua teman yang berusaha menenangkanku. Akhirnya aku bisa mengusir sosok kakek tua itu dengan sekuat tenaga. Dia juga bisa membawamu ke alam lain bersama-sama dengan mereka yang lain. Kamu juga bisa terbenam seluruhnya jika energi jin dalam dirimu tidak lebih kuat. Berhati-hatilah. Jangan terbujuk rayuan pergi ke alam mereka. Bila tak beruntung, kamu tak akan bisa kembali. Begitu pula denganku. Aku hampir tidak bisa kembali. Alhamdulillah, aku masih diberi keselamatan dan dibantu kembali melalui bantuan seseorang yang sampai sekarang tetap kuhormati walaupun tak lagi berjumpa. Tak semua orang akan percaya dengan cerita alam gaib. Tidak hanya berfokus pada dirimu yang diwarisi, tetapi juga bisa mengganggu orang-orang terdekatmu, mengambil kebahagiaan mereka, mengambil kesehatan mereka, memberi rasa curiga, memberi rasa takut yang berlebih. Tak luput dengan orang-orang terdekatku, saat dia menjadi magnet untuk jin lain, mereka akan berusaha menggangguku. Jika tidak bisa, maka mereka akan beralih ke orang terdekatmu dan membuatmu lebih bersedih dan semakin merasa jatuh. Dan jika jin warisan ini tak menyukai sikapmu atau orang terdekatmu, dia juga akan menyakiti fisik mereka. Jangan lengah dengan semua tipu dayanya. Suatu saat akan aku ceritakan bagaimana jin bisa membuat kesedihan yang mendalam di hidupku melalui orang-orang terdekat. Jin warisan leluhur ini kukira diturunkan langsung dari ayahku, tapi ternyata salah. Ayahku tidak menuruni jin ini secara langsung dari kakekku atau buyut atau leluhur yang lebih tua. Ayahku hanya mengikuti ritual ilmu ajaran leluhur. Dan yang lebih mengejutkanku, ilmu ayahku telah lama hilang sebelum aku lahir. Semenjak masa kecil, kakak keduaku. Semua dikatakan ibu baru saja. Mungkin 2 minggu yang lalu.
Ibu mengatakan ilmu ayah hilang karena melanggar pantangan saat kakak keduaku masih kecil. Jadi ayahku tidak menurunkan jin padaku. Jin itu diwariskan langsung dari leluhur keluarga ayahku. Sayangnya, aku bahkan tidak mengetahui siapa saja leluhurku. Kakek dari ayahku pun sudah lama meninggal sejak kakak pertamaku lahir. Aku agak kesulitan menghilangkannya karena tidak tahu diriku sudah masuk keturunan keberapa. Tapi aku sangat yakin dia bisa hilang. Karena aku tidak ingin menurunkannya ke anak cucuku juga. Di dalam ceritaku yang lain, menceritakan ayahku yang jatuh ke dalam sumur. Kenapa ayahku yang bisa tertarik oleh jin yang ada di sumur itu? Padahal ayahku mempelajari ilmu perjinan. Ternyata ilmu ayahku sudah hilang. Jadi ayah tidak bisa berontak dari jin yang ada di sumur. Jadi warisan ini diturunkan padaku langsung dari leluhur yang tak pernah ku ketahui wajahnya. Silsilahnya bahkan namanya juga aku tidak begitu paham. Hanya beberapa makam tua yang selalu ditunjukkan kepadaku saat ayah masih hidup. Sampai sekarang, aku sudah berusaha ruqyah berkali-kali. Berusaha lebih taat dan belajar ilmu agama lebih mendalam. Walaupun dia tetap menempel dalam diriku. Tapi aku tak ingin terhasut ke hal yang tidak baik. Aku ingin sembuh. Pesan dari saya, jangan berusaha mengulik yang tidak kamu ketahui tentang jin leluhur. Jika kamu penasaran, cukup cari tahu dan kemudian tinggalkan. Jangan berusaha memperdalam ilmu perjinan dari leluhur ini, karena akibatnya menyakitkan. Jangan bergantung pada jin leluhur yang menyesatkan di kemudian hari. Saranku lainnya adalah, carilah pertolongan pada Allah dengan cara syar'i, agar tidak makin terjerumus dengan jin warisan leluhur ini. Perdalamlah ilmu agamamu jika kau merasa terhasut pada hal yang buruk. Perkuat ibadahmu, dan sekian. Oke guys, itulah tadi cerita horor pengalaman bersama jin warisan yang bersemayam di dalam tubuh. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi saib, saksi gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya. Dan bye.